Perjanjian ritual pesugihan yang tidak dilaksanakan membuat kemaluan mertuaku membusuk. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Fauzan bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana bersama orang tuanya di kota kecil dekat Solo. Ayahnya hanya seorang buruh bangunan, sedangkan ibunya berjualan sayur di pasar. Karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, setelah lulus SMA, Fauzan memilih merantau untuk mencari pekerjaan. Di perantauan itulah, tepatnya di Desa Wonosari, ia bertemu dengan Rini. Awalnya hanya kenal sebatas teman, karena sama-sama bekerja di toko sembako. Namun kedekatan mereka berlanjut, hingga akhirnya Fauzan memberanikan diri melamar Rini. Meski hidup pas-pasan, keluarga Rini menerima niat baik Fauzan. Mereka menikah secara sederhana, tidak ada pesta besar, hanya syukuran kecil di rumah keluarga Rini. Setelah menikah, Fauzan menghadapi kenyataan yang cukup berat. Tabungannya habis untuk biaya pernikahan, sedangkan pekerjaannya di toko sembako tidak menghasilkan banyak. Ia sebenarnya ingin mengontrak rumah kecil, tapi uang yang dimiliki sama sekali tidak cukup. Dari situlah Rini menyarankan agar mereka sementara waktu tinggal di rumah ibunya, Bu Ratna. Rumah Bu Ratna terletak di pinggir Desa Wonosari. Bangunannya cukup besar, tapi sudah terlihat tua. Cat dinding mengelupas, genteng banyak yang berlumut dan beberapa bagian kayu mulai rapuh dimakan rayap. Meski begitu, Bu Ratna berkisrah tetap tinggal di rumah itu karena merasa banyak kenangan bersama almarhum suaminya. Hari-hari pertama tinggal di rumah mertua, Fauzan berusaha menyesuaikan diri. Ia membantu memperbaiki beberapa bagian rumah, seperti mengecat ulang pagar yang sudah berkarat dan merapikan kebun belakang yang ditumbuhi semak. Rini sibuk mengurus dapur dan mencuci pakaian, sementara Bu Ratna lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya karena kesehatannya menurun. Desa Wonosari sendiri memiliki suasana khas pedesaan Jawa. Jalanan kecil diapit sawah luas, udara sejuk terutama pagi hari, dan orang-orangnya cukup ramah. Namun, Fauzan mendengar bisik-bisik dari tetangga bahwa desa ini menyimpan banyak cerita mistis. Beberapa warga percaya masih ada makhluk halus penunggu pohon besar di dekat sungai. Ada pula cerita tentang pesugihan yang dulu sempat dilakukan oleh beberapa orang desa. Fauzan tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya yang penting sekarang adalah mencari nafkah. Setiap pagi, Fauzan berangkat bekerja di bengkel motor milik seorang kenalannya. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk kebutuhan harian. Sepulang kerja, ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama Rini. Seringkali mereka duduk di teras sambil mengobrol ringan tentang masa depan. Fauzan bercita-cita suatu saat bisa membeli rumah sendiri, meski kecil. Walau begitu, ada satu hal yang membuat Fauzan kurang nyaman. Rumah tua yang mereka tempati terasa pengap, terutama saat malam hari. Udara di dalam rumah seperti berat, berbeda dengan suasana luar rumah yang sejuk. Kadang Fauzan merasa hawa dingin menusuk tulang, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Beberapa kali ia menyampaikan perasaan itu kepada Rini, tapi istrinya hanya menanggapinya dengan santai. Namanya juga rumah tua, Mas. Udah lama nggak banyak perbaikan, jadi ya gitu hawanya, jawab Rini suatu malam sambil membereskan cucian. Fauzan hanya mengangguk. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada yang aneh. Mungkin memang karena rumah itu jarang disentuh perbaikan, sehingga sirkulasi udara tidak bagus. Tapi tetap saja, rasa tidak nyaman itu selalu muncul setiap kali ia berada di dalam rumah. Selain masalah suasana rumah, Fauzan juga memperhatikan kebiasaan Bu Ratna yang jarang keluar kamar. Hampir setiap hari, wanita paruh baya itu hanya terlihat ketika makan. Selebihnya ia mengurung diri di kamar. Rini bilang ibunya sering sakit-sakitan sejak ditinggal mati ayahnya, sehingga tidak banyak beraktivitas. Fauzan bisa memaklumi, tapi kadang ia merasa heran karena pintu kamar Bu Ratna selalu tertutup rapat, bahkan siang hari pun jarang terbuka. Malam hari di Desa Wonosari cenderung sunyi. Lampu jalan hanya ada di persimpangan, selebihnya gelap gulita. Fauzan sering duduk di teras bersama Rini, hanya mendengar suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Rumah mereka berada agak jauh dari rumah tetangga, jadi suasana malam semakin terasa sepi. Beberapa kali Fauzan mendengar suara aneh dari dalam rumah, seperti bunyi pintu berderit padahal tidak ada yang lewat.
atau suara langkah pelan di lorong. Awalnya ia mengira itu hanya suara tikus, tapi lama-kelamaan suara itu terdengar lebih jelas, seolah benar-benar ada orang berjalan. Ketika ia mencoba mengecek, tidak ada siapa-siapa. Meski mulai merasa ada yang ganjil, Fauzan memilih diam. Ia tidak ingin membuat Rini khawatir, apalagi baru beberapa minggu menikah. Yang ia lakukan hanyalah lebih sering mengaji atau mendengarkan radio sebelum tidur, berharap bisa mengalihkan pikiran dari hal-hal aneh di rumah itu. Hari-hari berjalan seperti biasa. Fauzan bekerja, Rini mengurus rumah, dan Bu Ratna tetap jarang keluar kamar. Namun ada satu kebiasaan Bu Ratna yang belakangan membuat Fauzan bertanya-tanya. Setiap malam Jumat, Bu Ratna selalu menyalakan kemenyan di dalam kamarnya. Bau asapnya menyebar sampai ke ruang tamu, membuat Fauzan agak pusing. Saat ditanya, Rini hanya menjawab singkat, "Ibu biasa begitu, Mas, biar nggak diganggu makhluk halus." Jawaban itu membuat Fauzan semakin penasaran. Bukankah seharusnya orang berdoa saja jika takut diganggu makhluk halus? Mengapa harus menyalakan kemenyan setiap malam Jumat? Rasa penasaran itu ia simpan sendiri. Ia tidak mau memperkeruh suasana rumah tangga dengan banyak bertanya. Bagaimanapun ia masih tamu di rumah mertuanya. Tugasnya sekarang hanya bekerja keras, mengumpulkan uang, dan suatu saat bisa mengajak Rini pindah ke rumah mereka sendiri. Meski berusaha mengabaikan semua keanehan itu, jauh di dalam hati, Fauzan mulai merasa bahwa tinggal di rumah mertua tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang tidak wajar di rumah tua itu, sesuatu yang membuatnya sering merinding meski tidak tahu alasannya. Dan tanpa disadari, itu hanyalah awal dari kejadian-kejadian aneh yang akan dialaminya di Desa Wonosari. Malam itu Fauzan baru pulang kerja. Badannya lelah, pakaian penuh dengan bau oli bengkel. Begitu masuk rumah, ia langsung mencium aroma yang membuat hidungnya mual. Bau itu menyengat, seperti bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusuk. Ia berhenti sejenak di ruang tamu, mencoba mencari sumbernya. Semakin lama ia berdiri, semakin jelas arah bau itu datang. Dari lorong rumah, tepatnya dari pintu kamar Bu Ratna yang tertutup rapat. Fauzan mengernyit, menutup hidung dengan tangannya. "Rin, kamu gak cium bau apa-apa?" tanyanya ketika istrinya keluar dari dapur. Rini hanya melirik sebentar, wajahnya terlihat tenang. "Oh, itu dari kamar ibu, gak usah dipikirin, Mas. Ibu lagi sakit, makanya kamar jadi bau." Fauzan mengerutkan dahi. "Sakit apa kok baunya kayak bangkai gini?" Rini buru-buru menaruh gelas yang dibawanya, lalu menjawab pelan. "Keputihan, Mas, udah lama. Aku juga udah biasa nyium baunya. Nanti kalau udah agak mendingan, hilang sendiri." Jawaban itu membuat Fauzan diam, meski hatinya masih belum percaya. Ia tahu keputihan memang bisa berbau tidak sedap, tapi sepengetahuannya tidak mungkin sampai menusuk seperti bangkai busuk. Beberapa hari kemudian, bau itu semakin sering muncul. Tidak hanya malam, bahkan siang hari pun kadang tercium samar-samar. Fauzan sering mencoba membuka jendela ruang tamu agar udara berganti. Tapi tetap saja aroma itu sesekali menyusup. Yang membuatnya lebih bingung, setiap kali ia berusaha membicarakan hal itu dengan tetangga, mereka hanya tersenyum kecut atau pura-pura tidak tahu. Pernah suatu sore, Fauzan duduk di warung kopi dekat rumah. Beberapa bapak-bapak sedang ngobrol, lalu salah satunya nyeletuk. "Kalau lewat depan rumah Bu Ratna kok nyengat sekali ya? Kayak ada bangkai tikus mati banyak gitu." Yang lain cepat-cepat menimpali. "Udahlah, jangan ngomongin yang gak perlu, bisa runyam kalau kedengaran." Fauzan yang mendengar itu semakin penasaran. Jelas-jelas bau itu tidak hanya ia yang mencium. Tetapi kenapa semua orang seolah memilih diam? Ada apa sebenarnya dengan Bu Ratna? Malam Jumat berikutnya, kejadian lebih parah terjadi. Fauzan dan Rini baru saja hendak tidur ketika aroma busuk kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih kuat daripada biasanya, sampai membuat Fauzan hampir muntah. Ia spontan berdiri, berjalan ke arah lorong sambil menutup hidung. Pintu kamar Bu Ratna tetap tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara seperti orang bergumam, lirih dan tidak jelas. Fauzan menempelkan telinganya di pintu,
tapi langsung menjauh lagi karena baunya menusuk lebih keras. Ia buru-buru kembali ke kamar. "Mas, jangan dekat-dekat kamar ibu," kata Rini dengan wajah tegang. "Ibu lagi nggak enak badan." "Rin, aku nggak ngerti. Kalau sakit ya dibawa ke dokter. Masa baunya bisa sampai segini? Aku kasihan sama kamu juga tiap hari harus cium begini." Rini hanya menunduk. "Ibu nggak mau ke dokter, katanya cukup minum jamu. Lagian, ibu nggak suka kalau orang lain tahu soal sakitnya." Jawaban itu membuat Fauzan diam. Meski hatinya masih belum percaya. Ia tahu keputihan memang bisa berbau tidak sedap, tapi sepengetahuannya, tidak mungkin sampai menusuk seperti bangkai busuk. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Fauzan makin besar. Ia mencoba mencari tahu dengan cara lain. Ketika Bu Ratna keluar kamar untuk makan, Fauzan pura-pura lewat di dekatnya. Saat itu, bau yang sama langsung tercium, meski tidak sekuat ketika malam Jumat. Fauzan semakin yakin bahwa sumber bau itu memang dari tubuh mertuanya sendiri, bukan dari hal lain di kamar. Siang itu, ketika Rini sedang mencuci di sumur belakang, Fauzan memberanikan diri bertanya langsung pada tetangga sebelah rumah, Mbok Sri. "Mbok, saya mau tanya, sebenarnya ibu kenapa ya? Kok baunya makin hari makin parah?" Mbok Sri terlihat gugup. Ia melirik kanan kiri sebelum menjawab. "Psst, jangan keras-keras, Jan. Orang-orang di sini nggak suka ngomongin itu." "Kenapa memangnya, Mbok? Kalau sakit kan harusnya dibantu, bukannya dibiarkan." Wanita tua itu menghela napas. "Saya juga nggak tahu pasti. Cuma dari dulu, rumah itu memang sering jadi bahan omongan. Banyak yang bilang ada hal-hal aneh di dalamnya. Tapi ya siapa berani ngomong terang-terangan sama Bu Ratna? Orangnya kan keras." Fauzan terdiam. Hatinya semakin resah mendengar jawaban samar itu. Ia ingin menggali lebih jauh, tapi Mbok Sri buru-buru pamit dengan alasan ada pekerjaan. Malamnya, bau busuk kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih kuat daripada biasanya, sampai membuat Fauzan hampir muntah. Ia spontan berdiri, berjalan ke arah lorong sambil menutup hidung. Pintu kamar Bu Ratna tetap tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara seperti orang bergumam, lirih dan tidak jelas. Fauzan menempelkan telinganya di pintu tapi langsung menjauh lagi karena baunya menusuk lebih keras. Ia buru-buru kembali ke kamar. "Mas, jangan dekat-dekat kamar ibu," kata Rini dengan wajah tegang. "Ibu lagi nggak enak badan." "Rin, aku nggak ngerti. Kalau sakit ya dibawa ke dokter. Masa baunya bisa sampai segini? Aku kasihan sama kamu juga tiap hari harus cium begini." Rini hanya terdiam. Wajahnya terlihat bingung, seperti menyembunyikan sesuatu. Namun ia tetap tidak menjelaskan lebih banyak malam itu. Ia tahu kalau terus mendesak, Rini pasti tersinggung. Sejak malam itu, Fauzan semakin sulit tidur setiap malam Jumat. Bau yang datang selalu sama, busuk, menyengat, membuat dadanya sesak. Kadang disertai suara-suara aneh dari kamar Bu Ratna, seperti erangan panjang atau suara benda jatuh. Anehnya, setiap pagi semua kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa kali Fauzan berniat mengajak Rini pindah, tapi istrinya menolak. "Mas, kita nggak punya tempat lain. Kalau ninggalin ibu sendirian, aku nggak tega." Perkataan itu membuat Fauzan dilema. Di satu sisi ia tidak tahan dengan bau dan suasana aneh di rumah itu. Di sisi lain, ia tidak ingin membuat istrinya kecewa. Namun, semakin lama ia bertahan, semakin kuat perasaan aneh itu. Ia tidak hanya mencium bau busuk, tetapi juga mulai merasa diawasi setiap malam. Saat hendak tidur, ia kerap merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul dari arah lorong rumah. Sesekali bulu kudatnya berdiri ketika lewat depan kamar Bu Ratna. Fauzan sadar, bau busuk itu bukan sekedar tanda sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Dan ia mulai merasa bahwa dirinya perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam rahasia gelap yang selama ini dipendam keluarganya di desa Wonosari. Malam itu, Fauzan terbangun karena mendengar suara berisik di lorong rumah. Ia menoleh ke samping, Rini masih tertidur pulas.
Dengan hati-hati ia bangkit, lalu menajamkan telinga. Suara itu terdengar jelas, seperti langkah kaki yang menyeret, pelan tapi berulang. Fauzan merasa tidak tenang. Ia membuka pintu kamar sedikit, mengintip ke arah lorong yang gelap. Lampu ruang tengah sudah dimatikan sejak jam 9 malam, jadi hanya cahaya samar dari bulan yang menembus jendela. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah bayangan hitam keluar dari arah kamar Bu Ratna. Bentuknya menyerupai tubuh manusia, tapi tidak jelas. Bayangan itu bergerak pelan menuju pintu belakang, lalu lenyap begitu saja. Fauzan membeku di tempat. Matanya tidak salah, ia benar-benar melihat sosok itu. Dengan nafas terengah, ia menutup kembali pintu kamar. Ia mencoba membangunkan Rini, tapi mengurungkan niat. Kalau diceritakan sekarang, istrinya pasti hanya akan menyuruhnya tidur lagi. Keesokan paginya, Fauzan masih kepikiran. Sambil sarapan, ia menatap Rini yang sibuk menyiapkan bekal. "Rin, kamu pernah nggak lihat sesuatu di rumah ini waktu malam?" tanyanya hati-hati. Rini langsung berhenti bergerak, lalu menatap Fauzan dengan wajah waspada. "Maksudnya apa, Mas?" "Semalam aku lihat bayangan aneh keluar dari kamar ibu, jalannya ke belakang rumah, terus hilang. Aku yakin banget." Wajah Rini seketika pucat. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Mas, jangan ngomong sembarangan. Itu pasti cuma halusinasi kamu. Udah, jangan dibahas lagi." Reaksi istrinya justru membuat Fauzan semakin curiga. Sejak tinggal di rumah itu, ia sudah berusaha keras menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Tapi yang ia alami semalam terlalu nyata untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya gangguan semakin sering terjadi. Hampir setiap malam, Fauzan mendengar langkah di lorong. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya, membuat jantungnya berdegup kencang. Bau busuk pun semakin parah. Setiap kali ia lewat di dekat kamar Bu Ratna, perutnya terasa mual, tenggorokannya kering, seolah ingin muntah. Suatu sore, saat ia baru pulang kerja, Fauzan kembali mencium aroma menyengat itu. Ia menutup hidung dengan kain dan melangkah cepat melewati kamar Bu Ratna. Namun kali ini berbeda. Dari dalam kamar terdengar suara erangan pelan, seperti orang menahan sakit. "Ibu, enggak apa-apa?" tanya Fauzan sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, hanya suara erangan itu yang semakin keras. Ia mencoba membuka pintu, tapi ternyata terkunci dari dalam. Dengan rasa khawatir, ia memanggil Rini yang saat itu sedang menjemur pakaian di luar. Begitu mendengar suara dari kamar ibunya, Rini panik. Ia segera masuk dan mengetuk pintu sambil memanggil-manggil. Anehnya, suara erangan itu mendadak berhenti. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan dari dalam. Bu Ratna muncul dengan wajah pucat, matanya sayu. "Aku nggak apa-apa, jangan ribut," katanya singkat, lalu menutup pintu kembali. Fauzan dan Rini hanya bisa saling pandang. Rini terlihat gelisah, sedangkan Fauzan menahan banyak pertanyaan di kepalanya. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Fauzan yang sedang berusaha tidur mendengar suara pintu berderit. Ia membuka mata, dan dari celah pintu kamarnya, ia melihat bayangan bergerak melewati lorong. Pinta berpikir panjang, ia bangkit, lalu membuka pintu. Di lorong yang gelap, sosok itu berdiri membelakanginya. Tinggi besar, hitam legam, tidak jelas wajahnya. Sosok itu bergerak ke arah pintu belakang, lalu lenyap begitu saja. Fauzan membeku di tempat. Matanya tidak salah, ia benar-benar melihat sosok itu. Dengan nafas terengah, ia menutup kembali pintu kamar. Ia mencoba menceritakan semuanya pada Rini. Namun seperti biasa, Rini menolak membahas. "Mas, aku mohon, jangan terus bahas yang aneh-aneh. Aku takut. Lebih baik kita anggap nggak ada apa-apa," kata Rini dengan mata berkaca-kaca. "Justru itu, Rin. Kalau terus kita diam, nanti makin parah. Aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Kamu juga pasti tahu, ada yang nggak beres di rumah ini.
balas Fauzan dengan nada serius. Rini terdiam lama, lalu pergi tanpa menjawab. Hari-hari berikutnya, Fauzan semakin sering diganggu. Pernah suatu malam, ia sedang ke kamar mandi, tiba-tiba lampu mati. Dalam gelap, ia mendengar suara desahan panjang di telinganya. Bau busuk menyengat memenuhi kamar mandi. Fauzan langsung berlari keluar dengan tubuh gemetar. Pagi harinya, ia berusaha mencari jejak di halaman belakang tempat bayangan itu sering hilang. Ia menyusuri area dekat sumur dan pohon mangga yang rimbun. Tidak ada apa-apa, hanya tanah basah dan dedaunan gugur. Tapi entah kenapa, suasana di sana terasa berat, seperti ada yang memperhatikan. Di desa, gosip tentang rumah Bu Ratna semakin kencang. Beberapa tetangga sengaja menjaga jarak. Ada yang menolak bertamu dengan alasan sibuk, ada pula yang hanya menyapa sekadarnya. Fauzan sadar, bau busuk itu bukan hanya ia dan Rini yang mencium, tapi orang lain juga tahu. Hanya saja mereka memilih diam. Suatu malam, Fauzan terbangun karena mendengar suara benda jatuh. Ia keluar kamar dengan hati-hati, lalu melihat piring pecah berserakan di dapur. Anehnya, tidak ada orang di sana. Ketika ia menunduk memungkuti pecahan, ia merasakan hawa dingin di belakang tubuhnya. Saat menoleh, sekilas ia melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok dapur, lalu lenyap dalam sekejap. Dengan nafas tersengal, Fauzan kembali ke kamar. Ia benar-benar tidak bisa lagi menganggap ini hanya halusinasi. Semua yang ia alami terlalu nyata. Rini semakin terlihat ketakutan. Setiap kali Fauzan mencoba membahas, ia hanya menangis atau menghindar. Dari sikapnya, Fauzan bisa menegak bahwa istrinya tahu sesuatu, tapi sengaja tidak mau menceritakan. Malam-malam di rumah itu berubah menjadi mimpi buruk. Bau busuk, langkah kaki di lorong, bayangan hitam, suara erangan, semuanya datang silih berganti. Fauzan merasa pikirannya hampir gila karena kurang tidur. Ia mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik kamar Bu Ratna. Dan semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin besar rasa takut sekaligus rasa ingin tahunya. Beberapa hari terakhir, Fauzan sudah tidak bisa menahan diri lagi. Bau busuk, suara langkah, bayangan hitam, semuanya membuat pikirannya penuh pertanyaan. Ia sadar, selama ini Rini selalu menghindar setiap kali ia menyinggung hal-hal aneh di rumah itu. Malam itu, ketika mereka berdua duduk di kamar, Fauzan memberanikan diri untuk mendesak istrinya. "Rin, aku mohon, jangan tutup-tutupi lagi. Aku udah nggak tahan. Setiap malam selalu ada kejadian yang bikin aku merinding. Kamu pasti tahu sesuatu kan?" Fauzan menatap istrinya dengan serius. Rini terdiam cukup lama, matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar. "Mas, aku takut kalau kamu tahu. Aku takut kamu bakal ninggalin aku." "Aku nggak akan ninggalin kamu, tapi kalau kamu terus diam, aku yang bisa gila. Tolong jelasin, Rin." Akhirnya Rini menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, kadang terhenti karena ia tampak ragu. "Dulu, waktu Bapak masih hidup, keluarga kami sempat jatuh miskin. Usaha Bapak bangkrut, utang menumpuk, Ibu panik karena banyak orang nagih utang. Aku masih kecil waktu itu. Aku nggak ngerti, tapi aku sering dengar Ibu nangis tiap malam. Sampai suatu hari, Ibu pergi ke seorang dukun di desa sebelah." Fauzan menelan ludah. "Terus?" Rini menunduk. "Ibu katanya minta jalan supaya bisa cepat kaya lagi. Dukun itu kasih syarat pesugihan, tapi Ibu nggak tega kalau harus ngorbanin orang lain. Jadi, dia pilih ngasih bagian tubuhnya sendiri buat tumbal." "Bagian tubuh? Maksudmu gimana?" Rini memejamkan mata, air matanya menetes. "Kemaluan Ibu yang dijadikan tumbal. Katanya dari situ makhluk goib bisa bersemayam dan jadi jalan masuknya perjanjian. Setiap malam Jumat, makhluk itu datang. Makanya bau busuk keluar dari kamar Ibu." Fauzan menelan ludah. "Terus?" Rini menunduk. "Ibu katanya minta jalan supaya bisa cepat kaya lagi.
Dukun itu kasih syarat pesugihan, tapi ibu nggak tega kalau harus ngorbanin orang lain. Jadi dia pilih ngasih bagian tubuhnya sendiri buat tumbal. Bagian tubuh? Maksudmu gimana? Rini memejamkan mata, air matanya menetes. Kemaluan ibu yang dijadikan tumbal. Katanya dari situ makhluk goib bisa bersemayam dan jadi jalan masuknya perjanjian. Setiap malam Jumat makhluk itu datang, makanya bau busuk keluar dari kamar ibu. Fauzan terdiam lama, dadanya terasa sesak mendengar pengakuan itu. Ia merasa jijik sekaligus ngeri. Bagaimana mungkin seseorang rela melakukan hal seperti itu? Jadi, selama ini bau itu karena pesugihan. Gumam Fauzan tak percaya. Rini mengangguk pelan. Iya mas, aku sendiri baru tahu jelasnya setelah remaja. Dulu aku sempat lihat ibu bakar kemenyan sambil kumat kamit. Waktu aku tanya, dia akhirnya cerita sedikit. Katanya itu syarat biar pesugihan terus jalan. Kalau dihentikan, katanya lebih parah. Aku gak berani cerita ke siapa-siapa, termasuk ke kamu. Fauzan merasa kepalanya pening. Ia memegang dahinya sambil menghela napas panjang. Semua potongan puzzle yang selama ini membingungkan akhirnya mulai tersambung. Bau busuk, bayangan hitam, suara aneh. Semuanya ada hubungannya dengan pesugihan itu. Tapi Rin, kenapa kamu biarin aku gak tahu? Aku tinggal di sini tiap hari, ngalamin sendiri semua keanehan itu. Apa kamu gak kasihan sama aku? Fauzan menatap istrinya dengan nada kecewa. Rini menangis. Aku takut mas, aku takut kamu gak bisa terima dan akhirnya pergi. Aku sayang sama kamu, aku gak mau kehilangan kamu. Fauzan menghela napas lagi, mencoba meredakan emosinya. Aku gak ninggalin kamu Rin. Tapi aku jijik sama keadaan ini. Bayangin aja, kita tinggal serumah sama makhluk goib yang menempel di tubuh ibu. Itu bukan hal sepele. Malam itu, suasana kamar menjadi tegang. Rini terus menangis, sementara Fauzan hanya diam dengan pikiran kalut. Ia tidak menyangka pernikahannya membawanya masuk ke dalam lingkaran rahasia kelam seperti ini. Keesokan paginya, Fauzan sengaja tidak berangkat kerja. Ia duduk di teras sejak pagi, mencoba menenangkan diri. Sesekali ia melirik kamar mertuanya yang tetap tertutup rapat. Wajah Bu Ratna semalam terbayang di pikirannya, pucat, sayu, tapi tetap keras menutup diri. Sore harinya, Fauzan memberanikan diri berbicara dengan Bu Ratna. Ia mengetuk pintu kamar beberapa kali, sampai akhirnya terdengar suara dari dalam. Ada apa, Zan? Suara Bu Ratna lemah. Ibu, saya cuma mau ngobrol sebentar. Pintu terbuka sedikit. Bu Ratna menatap menantunya dengan mata merah seolah kurang tidur. Fauzan menelan ludah, lalu bicara pelan. Ibu, saya sudah tahu semuanya. Tolong berhenti, ini bukan jalan yang benar. Saya dan Rini jadi nggak tenang. Bu Ratna terdiam lama lalu menghela napas berat. Kamu masih muda, Zan. Kamu nggak ngerti rasanya hidup miskin. Ditagih orang tiap hari, anak-anak nangis kelaparan. Ibu dulu nggak punya pilihan. Tapi Bu, itu sama aja ngundang setan masuk rumah. Bau busuk tiap malam, gangguan di mana-mana. Itu bukannya rezeki, tapi malah musibah. Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Ibu sadar, tapi kalau dihentikan sekarang, Ibu takut akibatnya lebih buruk. Dulu dukun itu bilang, sekali masuk perjanjian, susah buat keluar. Nyawa bisa jadi taruhannya. Fauzan terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia bisa melihat penyesalan di wajah mertuanya, tapi juga ada rasa putus asa yang mendalam. Malam itu bau busuk kembali menyeruak lebih kuat. Fauzan sampai harus menutup hidung dengan kain. Dari kamar Bu Ratna terdengar suara-suara aneh, seperti orang mengerang bercampur tawa lirih. Rini hanya bisa memeluk suaminya dengan wajah pucat. Aku takut, Mas. Aku takut suatu saat ibu kenapa-kenapa. Bisik Rini sambil menangis. Aku juga takut, Rin. Tapi kalau kita diam aja, semuanya bisa makin parah. Kita harus cari jalan keluar.
Untuk pertama kalinya, Fauzan benar-benar merasa jijik dan ngeri tinggal di rumah itu. Ia tidak hanya merasa sebagai menantu, tapi seolah ikut terjebak dalam kutukan yang diwariskan dari masa lalu. Bau busuk yang dulu hanya membuatnya mual, kini menjadi simbol perjanjian gelap yang mengikat mertua sekaligus rumah tempat mereka tinggal. Dan malam itu, Fauzan sadar satu hal. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, pesugihan itu akan terus menghantui, bahkan bisa merenggut nyawa siapa saja di rumah itu. Sejak mendengar pengakuan Rini tentang pesugihan yang dilakukan Bu Ratna, pikiran Fauzan tidak pernah tenang. Ia merasa tinggal di rumah itu seperti hidup bersama mayat hidup. Setiap malam, terutama menjelang malam Jumat, teror semakin sering muncul. Pada awalnya, Fauzan hanya melihat bayangan hitam lewat di lorong atau mendengar suara langkah kaki. Tapi kini gangguannya lebih nyata. Malam itu, Fauzan yang sedang tidur bersama Rini tiba-tiba terbangun karena ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat membuka mata, ia melihat sosok besar hitam legam berdiri di pojok kamar. Mata sosok itu merah menyala dan mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan apa saja yang ada di depannya. Fauzan tertegun, tubuhnya kaku. Ia berusaha berteriak memanggil Rini, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu bergerak perlahan mendekati ranjang. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak, seperti kayu patah. Udara kamar tiba-tiba jadi pengap dan bau busuk langsung menusuk hidung Fauzan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seolah terpaku. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja. Hanya tersisa bau menyengat dan suara napas berat di telinganya. Fauzan langsung menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Rini yang tertidur di sampingnya tetap lelap, seakan tidak merasakan apa-apa. Sejak kejadian itu, Fauzan semakin sering diganggu. Kadang-kadang saat ia hendak memejamkan mata, ada bisikan aneh di telinganya, seperti suara orang mengerang panjang. Suaranya terdengar jelas, seolah ada seseorang tepat di sampingnya. Pernah juga, ia bermimpi sedang berada di kamar Bu Ratna. Dalam mimpinya, Bu Ratna duduk di lantai tanpa pakaian, matanya melotot, mulutnya menyeringai, dan dari tubuh bagian bawahnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar di sekeliling Fauzan. Bau amis bercampur busuk membuat perutnya mual hingga ia muntah dalam mimpinya. Begitu terbangun, keringatnya bercucuran dan dadanya berdebar keras. Tidak hanya Fauzan yang merasakan keganjilan, beberapa warga desa Wonosari juga mulai curiga. Setiap malam Jumat, bau busuk dari rumah Bu Ratna menyebar hingga ke jalanan. Warga yang rumahnya dekat sering menutup pintu rapat-rapat agar bau itu tidak masuk. Tapi tetap saja, udara seolah tercemar. Beberapa orang mulai jatuh sakit. Ada yang mendadak demam tinggi, ada yang tubuhnya lemas tanpa sebab, bahkan ada yang pingsan di sawah. Orang-orang mulai berbisik bahwa penyakit itu berkaitan dengan pesugihan Bu Ratna. Namun, tak ada yang berani terang-terangan menuduh. Semua hanya berani berbisik di belakang karena takut terkena bala. Sementara itu, kondisi Bu Ratna makin parah. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan kadang-kadang matanya seperti kosong. Tidak jarang ia tiba-tiba berteriak dengan suara aneh, bukan seperti suara perempuan. Suaranya berat, serak, kadang terdengar seperti suara binatang. Saat kerasukan, tubuhnya bisa mendadak kuat. Pernah sekali Fauzan melihat Bu Ratna terjungkal ke lantai, tapi ia langsung bangkit dengan cepat, lalu berteriak-teriak sambil tertawa keras. Rini hanya bisa menangis melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Setiap kali Fauzan mengajak pergi dari rumah itu, Rini selalu menolak. "Aku nggak bisa, Zan. Ibu nggak punya siapa-siapa selain aku. Kalau aku pergi, siapa yang ngurus dia?" katanya dengan suara bergetar. Fauzan bingung. Ia ingin menyelamatkan istrinya dari rumah penuh kengerian itu, tapi Rini selalu menolak. Bahkan kadang-kadang Rini sendiri terlihat takut, tapi tetap memilih bertahan karena ikatan batinnya dengan ibunya. Malam itu, gangguan datang lebih parah dari biasanya. Fauzan sedang duduk di ruang tamu, mencoba membaca doa-doa agar tenang. Tiba-tiba lampu rumah padam. Rumah langsung gelap gulita. Dari kamar Bu Ratna terdengar suara jeritan panjang, diikuti suara benda pecah. Fauzan spontan bangkit dan menghampiri kamar itu. Begitu membuka pintu, ia melihat pemandangan mengerikan.
Bu Ratna duduk di lantai dengan mata melotot ke atas, tubuhnya bergetar hebat, lalu dari mulutnya keluar suara rendah, seperti suara pria tua yang serak. "Aku sudah datang, waktunya dekat." Suara itu membuat bulu kuduk Fauzan berdiri. Rini yang berada di samping ibunya menangis keras. Ia mencoba memeluk Bu Ratna, tapi tangan ibunya mendorongnya dengan kasar sampai terlempar ke dinding. Rini terpekik kesakitan. Fauzan segera menarik istrinya menjauh, takut Bu Ratna menyerang lebih ganas. Bau busuk semakin menyengat. Kali ini baunya jauh lebih parah, sampai membuat Fauzan dan Rini hampir muntah. Dari arah bawah tubuh Bu Ratna, asap hitam tipis keluar, melayang ke udara. Asap itu berputar-putar di langit-langit kamar, lalu menghilang. "Zan, aku nggak kuat lagi." Rini terisak di pelukan Fauzan. "Tapi aku juga tidak bisa ninggalin ibu." Fauzan memegang bahu istrinya, mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia sendiri sudah ketakutan setengah mati. Ia sadar kalau mereka tidak segera mengambil tindakan, maka bukan hanya Bu Ratna yang celaka, melainkan juga mereka berdua. Keesokan harinya, kabar tentang jeritan Bu Ratna menyebar ke tetangga. Beberapa orang sempat mendengar dari luar pagar. Desa Wonosari jadi heboh. Warga semakin yakin bahwa rumah Bu Ratna memang sudah dihuni makhluk gaib. Sejak malam itu, Fauzan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, selalu ada bayangan sosok hitam itu di kepalanya. Bahkan siang hari pun, kadang ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya saat melewati kamar Bu Ratna. Ia merasa seakan selalu diawasi. Namun yang paling membuatnya resah adalah Rini yang masih keras kepala. Walau sudah melihat sendiri ibunya kerasukan dan hampir melukainya, ia tetap bertahan. "Mungkin ini ujian, Zan. Kalau kita pergi, ibu pasti mati sendirian. Aku nggak tega." Fauzan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu istrinya benar-benar terikat dengan ibunya. Tapi sampai kapan mereka sanggup bertahan di rumah penuh teror itu? Teror makin menjadi dan Fauzan yakin puncaknya belum terjadi. Sesuatu yang lebih buruk pasti akan segera datang. Fauzan sudah tak sanggup lagi. Malam-malam penuh teror yang datang silih berganti membuat pikirannya kacau. Ia hampir setiap malam tak bisa tidur karena suara-suara aneh di sekitar rumah membuat bulu kuduknya berdiri. Terlebih setelah Bu Ratna semakin sering kerasukan, Fauzan tahu tidak ada cara lain selain mencari bantuan orang yang lebih paham soal hal gaib. Beberapa kali ia mendengar dari warga bahwa ada seorang kiai di desa sebelah, namanya Kiai Sabar. Usianya sudah lanjut, tetapi katanya masih kuat untuk memimpin ritual pengusiran jin. Fauzan awalnya ragu, tetapi ketika Rini menangis memohon agar jangan meninggalkan ibunya, ia pun mantap mengambil langkah. Pagi itu Fauzan berjalan sendirian menuju rumah Kiai Sabar. Jalan desa masih sepi, hanya terlihat beberapa ibu-ibu yang menyapu halaman. Begitu sampai di rumah sederhana bercat putih itu, Fauzan mengetuk pintu pelan. Tak lama, seorang lelaki tua berpeci keluar. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali," sapa Kiai Sabar dengan suara tenang. Fauzan menunduk hormat lalu menceritakan semuanya. Mulai dari bau busuk yang selalu muncul, bayangan hitam, sampai bagaimana Bu Ratna sering berteriak-teriak dengan suara yang bukan miliknya. Kiai Sabar mendengarkan dengan serius tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk pelan. "Kalau betul seperti itu, sepertinya memang ada jin pesugihan yang menempel. Dan kalau sudah terkait perjanjian, jin itu tidak akan mau pergi begitu saja," ucap Kiai Sabar akhirnya. Fauzan langsung gelisah. "Jadi, masih bisa diselesaikan, Kiai?" "Bisa, tapi harus siap dengan akibatnya. Karena kalau benar ibumu mertua yang memberi tubuhnya untuk tumbal, maka pengorbanan itu tidak bisa ditarik kembali." Kata-kata itu membuat Fauzan merinding. Namun ia sadar, tidak ada pilihan lain. Ia pun memohon agar Kiai Sabar mau datang ke rumah malam itu juga. Setelah sedikit berpikir, sang Kiai mengangguk. "Baiklah, malam Jumat ini kita coba. Kamu siapkan air bersih 1 ember, beberapa lembar daun bidara dan niat yang kuat.
Jangan goyah meski apapun yang terjadi. Malamnya rumah Bu Ratna terasa lebih dingin dari biasanya. Fauzan menyiapkan semua yang diminta. Rini mondar-mandir, wajahnya tegang, sementara Bu Ratna hanya terduduk di ranjang dengan pandangan kosong. Bau busuk sudah tercium sejak sore, bahkan membuat beberapa tetangga enggan mendekat. Sekitar jam 8 malam, Kiai Sabar datang ditemani 2 orang santri. Mereka membawa kitab kecil, tasbih, dan beberapa botol berisi air. Begitu masuk, Kiai Sabar langsung merasakan hawa aneh. Jin itu sudah menunggu, gumamnya pelan. Ritual pun dimulai. Semua lampu dimatikan kecuali 1 lampu minyak di ruang tengah. Kiai Sabar duduk bersila, mulai melantunkan doa-doa. Santrinya membacakan ayat-ayat dengan suara keras. Fauzan duduk di dekat istrinya, menggenggam tangan Rini yang gemetar. Tak lama kemudian, tubuh Bu Ratna mulai bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara berat, jauh berbeda dari suara aslinya. "Pergi kalian, ini rumahku, tubuh ini sudah menjadi milikku." Suasana mendadak mencekam. Rini menjerit, tapi Fauzan cepat-cepat memeluk Rini. Kiai Sabar tetap tenang, melanjutkan bacaan tanpa henti. Semakin keras doa-doa itu dibacakan, semakin liar gerakan Bu Ratna. Bau busuk pun makin jadi, sampai-sampai membuat mata pedih dan perut mual. "Jangan berhenti, teruskan!" seru Kiai Sabar pada santrinya. Tiba-tiba lampu minyak berkedip-kedip, seolah hampir padam. Dari sudut ruangan, Fauzan melihat bayangan besar hitam pekat berdiri. Sosok itu tinggi menjulang, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan. Fauzan hampir saja lari, tapi suara Kiai Sabar menegurnya. "Jangan takut, itu hanya wujud jin, jangan beri dia kesempatan." Bayangan itu bergerak cepat mendekati Bu Ratna. Bersamaan dengan itu, tubuh Bu Ratna terangkat sedikit dari ranjang, matanya melotot, mulutnya berteriak keras, "Aku tidak mau dilepaskan. Dia sudah menjanjikan kemaluannya sebagai tempatku. Itu tumbal kami." Fauzan langsung menutup telinga Rini agar tidak mendengar terlalu jelas. Ia merasa jijik sekaligus takut. Sementara itu Kiai Sabar makin meninggikan suara bacaannya. Air dalam ember dipercikkan ke sekeliling ruangan. Daun bidara dilemparkan ke arah Bu Ratna, membuat tubuhnya menggeliat kesakitan. "Ah, panas! Hentikan!" jeritnya dengan suara bukan manusia. Namun Kiai Sabar tidak goyah. "Jin ini harus dilepaskan. Kau tidak punya hak tinggal di tubuh manusia," teriaknya. Pertarungan gaib itu berlangsung cukup lama. Suara benda jatuh berderak, kaca jendela bergetar hebat, dan bau busuk makin menusuk. Fauzan hanya bisa berdoa dalam hati agar semua segera selesai. Sampai akhirnya, tubuh Bu Ratna tiba-tiba kaku. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat dengan bau menyengat. Rini histeris, sementara Kiai Sabar tetap khusyuk membaca doa terakhir. Cairan itu mengalir deras, membasahi lantai, lalu tubuh Bu Ratna mendadak jatuh ke samping. Fauzan terkejut melihat tubuh mertuanya mulai menghitam, kulitnya melepuh, dan dalam hitungan menit tubuh itu membusuk seketika. Rini berteriak keras memanggil ibunya, tapi yang tersisa hanya tubuh yang hancur seperti bangkai lama. "Sudah, selesai," ucap Kiai Sabar lerih, napasnya terengah. Jin itu pergi, tapi tubuh yang dipakai untuk tumbal tidak bisa diselamatkan. Fauzan hanya bisa menunduk. Ia merasa lega sekaligus ngeri. Rini pingsan di pelukannya, tak sanggup melihat kondisi ibunya. Santri-santri Kiai Sabar menutupi tubuh Bu Ratna dengan kain seadanya. Malam itu, rumah yang biasanya hanya pengap kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada bayangan hitam, dan bau busuk perlahan menghilang. Namun yang tersisa adalah trauma mendalam. Fauzan tak pernah menyangka hidupnya akan terjebak dalam kengerian seperti itu hanya karena tinggal di rumah mertuanya. Sebelum pulang, Kiai Sabar sempat berpesan, "Ingat, jangan pernah mencoba jalan pesugihan.
Semua yang tampak mudah akan selalu ada bayarannya. Dan kalau tumbalnya tubuh sendiri, maka nyawa pun jadi taruhannya. Fauzan mengangguk pelan, hatinya campur aduk. Ia tahu sejak malam itu, hidupnya dan Rini tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam tragis itu, Desa Wonosari kembali seperti sedia kala. Rumah tua milik Bu Ratna kini kosong. Hanya tinggal dinding kusam dan atap yang nyaris roboh. Tidak ada lagi bau busuk yang menyelimuti udara setiap malam Jumat. Tidak ada lagi bisikan atau suara aneh dari dalam rumah itu. Seakan semua berhenti bersamaan dengan kematian Bu Ratna. Fauzan dan Rini tidak betah tinggal lama-lama di rumah tersebut. Hanya beberapa hari setelah penguburan, mereka memutuskan untuk pindah. Bukan hanya karena kenangan buruk, tapi juga karena rasa takut yang masih tertinggal di sudut hati mereka. Setiap kali Fauzan menatap pintu kamar Bu Ratna, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat betapa menyeramkan tubuh mertuanya yang tiba-tiba membusuk di depan matanya. Mereka akhirnya pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, jauh dari kesan mewah. Namun bagi Fauzan dan Rini, tempat itu terasa jauh lebih nyaman. Tidak ada gangguan aneh, tidak ada bau busuk, dan tidak ada rasa mencekam seperti dulu. Meski begitu, trauma tidak bisa hilang begitu saja. Fauzan sering termenung sendirian di teras rumah baru mereka. Tatapannya kosong, pikirannya melayang pada kejadian-kejadian yang sudah mereka lalui. Kalau saja dulu aku lebih cepat tahu, gumamnya pelan suatu malam. Rini yang duduk di sampingnya hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu suaminya masih dihantui rasa bersalah, meski semua itu bukan salahnya sepenuhnya. Warga Desa Wonosari juga ikut merasakan dampaknya. Selama beberapa minggu setelah kematian Bu Ratna, pembicaraan tentang peristiwa itu tidak pernah berhenti. Di warung kopi, di sawah, bahkan di pos ronda, semua orang membicarakan hal yang sama. Banyak yang heran bagaimana seorang perempuan bisa tega menyerahkan tubuhnya sendiri untuk pesugihan. Ada juga yang merasa lega karena akhirnya desa mereka terbebas dari gangguan gaib yang selama ini membuat resah. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan itu mulai reda. Namun bukan berarti dilupakan. Warga desa menjadikannya pelajaran penting. Setiap kali ada orang yang bicara soal cara cepat kaya atau usaha mencari jalan pintas, pasti ada yang menyinggung nama Bu Ratna. Hati-hati, jangan sampai bernasib kayak Ratna, begitu kata mereka. Nama Bu Ratna berubah menjadi semacam simbol peringatan. Fauzan di sisi lain merasa hidupnya benar-benar berubah. Ia yang awalnya hanya ingin membangun rumah tangga sederhana bersama Rini, kini harus menanggung bayangan masa lalu yang kelam. Malam-malamnya sering dihantui mimpi buruk. Kadang ia melihat sosok Bu Ratna muncul di tidurnya dengan wajah rusak dan tubuh penuh belatung. Kadang ia mendengar kembali bau busuk itu dalam mimpinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Rini juga tidak sepenuhnya baik-baik saja. Meski ia berusaha menutup diri, Fauzan tahu istrinya sering menangis diam-diam. Ia merasa bersalah pada ibunya, meski di satu sisi ia sadar bahwa semua ini akibat pilihan ibunya sendiri. Kalau saja ibu tidak tergoda, mungkin semua tidak akan begini, kata Rini lirih suatu malam. Fauzan hanya bisa memeluknya erat, berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri masih ketakutan. Desa Wonosari akhirnya benar-benar kembali tenang setelah beberapa bulan. Tidak ada lagi warga yang sakit misterius setiap malam Jumat. Tidak ada lagi bisikan gaib yang menakutkan. Suasana desa terasa lebih damai. Bahkan anak-anak kecil sudah berani kembali bermain dekat rumah tua Bu Ratna, meski mereka tidak pernah benar-benar berani masuk ke dalamnya. Rumah itu akhirnya dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh di halaman, cat dinding mulai mengelupas, dan jendela kayu lapuk dimakan rayap. Orang-orang desa tidak ada yang mau membelinya, meski tanahnya cukup luas. Bagi mereka, rumah itu sudah tercemar. Tidak ada yang ingin menanggung resiko tinggal di tempat yang pernah jadi sarang makhluk gaib. Suatu sore, Fauzan berdiri di tepi jalan menatap rumah kosong itu dari kejauhan.
Ia baru saja pulang dari ladang, keringat masih membasahi dahinya. Rini menyusul di belakang sambil membawa keranjang sayur. "Mas, ayo pulang, jangan dilihatin terus," ujar Rini pelan. Fauzan hanya mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya. Ia sadar sekeras apapun dirinya mencoba, kenangan itu akan tetap melekat. Meski sudah pindah, Fauzan dan Rini tidak benar-benar meninggalkan Wonosari. Mereka tetap bekerja di desa, bergaul dengan tetangga, dan ikut kegiatan warga. Namun mereka jarang sekali lewat dekat rumah tua itu. Jika terpaksa lewat, mereka memilih menunduk atau mempercepat langkah. Pelajaran besar yang mereka dapatkan adalah bahwa kekayaan instan tidak pernah membawa kebaikan. Semua ada harganya, dan harga itu seringkali terlalu mahal untuk dibayar. Fauzan bertekad untuk hidup dengan cara sederhana. Meski hasil jerih payahnya kecil, baginya yang penting adalah hidup tenang bersama istrinya tanpa dihantui hal-hal menyeramkan lagi. Rini pun perlahan mulai pulih. Ia menemukan ketenangan dengan ikut kegiatan pengajian ibu-ibu di desa. Setiap kali mendengar doa-doa dipanjatkan, ia merasa lebih damai. Meski rasa sedih pada ibunya masih ada, ia belajar untuk menerima kenyataan. Hidup harus terus berjalan, meski meninggalkan luka di belakang. Tahun-tahun berikutnya, desa Wonosari tetap berdiri dengan ketenangannya. Kisah Bu Ratna tetap dikenang, tapi hanya sebagai cerita lama yang diceritakan turun-temurun. Anak-anak muda mendengarnya dengan rasa penasaran, sementara orang tua mengingatkannya sebagai larangan keras untuk bermain-main dengan dunia gaib. Fauzan sendiri masih sering termenung di teras rumahnya. Kadang ia menatap langit sore, memikirkan perjalanan hidupnya. Dari seorang pemuda biasa yang menikah dengan gadis desa, ia tiba-tiba terjebak dalam rahasia mengerikan. Semua itu membuatnya lebih dewasa, lebih berhati-hati, dan lebih mensyukuri hidup yang sederhana. "Yang penting sekarang kita masih bisa bersama," katanya suatu malam kepada Rini. Istrinya tersenyum tipis, menggenggam tangannya erat. Mereka tahu masa lalu tidak bisa dihapus, tapi mereka juga tahu masa depan masih mereka bisa jalani dengan lebih baik. Sejak saat itu Fauzan dan Rini benar-benar menutup lembaran lama. Mereka memilih fokus pada kehidupan baru mereka di pinggir desa. Meski trauma masih tersisa, mereka bertekad untuk tidak membiarkannya menghancurkan kebahagiaan mereka. Dan begitulah, desa Wonosari kembali damai. Bau busuk yang dulu membuat resah sudah hilang selamanya. Namun cerita tentang Bu Ratna dan pesugihannya tetap hidup di ingatan warga, sebagai peringatan bahwa jalan pintas menuju kekayaan hanya akan berakhir dengan petaka.